Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, alhamdulillah kita pada kali ini akan belajar persamaan garis lurus. Nah, pada minggu lalu, pada persamaan garis lurus, kita sudah membahas belajar gradien. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari menentukan persamaan garis lurus. Disimak ya. Yang pertama yakni persamaan garis bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Jadi nanti pada soal itu diketahui gradien dan titik. Nah, cara mencari persamaannya bagaimana? Yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, biar tidak bingung kita lanjut ke contoh. Contohnya, tentukan persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik 3, -4. Nah, di sini yang diketahui itu adalah gradien. Gradiennya berapa? 2. Jadi kita tulis M sama dengan 2. M itu adalah gradien ya, jangan lupa. Nah, melalui titik apa? Melalui titik 3, -4 kita tulis. Nah, lalu kita bisa menentukan persamaannya dengan menggunakan rumus tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya adalah -4 sama dengan M-nya 2. Terus dikali X dikurangi X1. X1-nya adalah 3 ini ya. Lalu Y min kan plus ya. Y ditambah 4 sama dengan 2 kali X itu 2X, 2 kali -3 itu adalah -6. Nah, plus 4 di sini kita pindah ke kanan agar persamaan di sini menjadi Y sama dengan. Jadi, Y sama dengan 2X dikurangi 6 plus jadi negatif ya, dikurangi 4. Nah, sehingga kita dapat memperoleh persamaannya yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 10. Begitu. Paham ya? Lanjut. Yang kedua yakni adalah persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis lain. Jadi nanti di soal diketahui titiknya dan garis tersebut itu sejajar dengan garis lain. Nah, karena sejajar, maka gradiennya itu sama. Kenapa kok sama? Coba kita lihat di sini. Di sini ada garis G dan garis H. Coba kalian lihat, garis G dan garis H di sini dia itu sejajar, arahnya sama, ya. Karena dia sejajar, maka gradiennya pasti sama. Gradien itu apa? Kemiringan. Kemiringannya pasti sama, ya kan? Jadi dari garis G dan garis H ini dia itu sejajar, kemiringannya sama, gradiennya sama. Maka dari itu garis yang sejajar itu akan bergradien sama. Nah, lalu kita bisa memperoleh persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Karena dia tadi ya sejajar, maka M-nya itu sama. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar garis Y sama dengan -3X ditambah 5. Penyelesaiannya, nah tadi diketahuinya apa? Diketahuinya itu adalah titik 2,3 dan sejajar dengan garis ini. Nah, karena sejajar tadi kan gradiennya sama. Kalian lihat garis Y sama dengan -3X ditambah 5 itu gradiennya berapa? Kalau sudah bentuk Y sama dengan begini ya, nah gradiennya itu yang mana? Gradiennya itu adalah koefisien dari X. Jadi ini adalah gradiennya, maka gradiennya adalah -3. Jadi jangan bingung, kok langsung -3? Kan mudah. Kalau seperti ini, kalau sudah Y sama dengan, itu gradiennya adalah ini, -3 ini, ya. Lanjut, karena sudah kita tulis gradiennya itu -3, titiknya 2,3, langsung kita masukkan ke persamaannya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikurangi dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya 3 sama dengan M-nya -3 dikali X dikurangi 2. Y dikurangi 3 sama dengan -3X, ya, -3 kali X, terus -3 kali -2. -3X ditambah 6, ya.
Lanjut, negatif 3-nya kita pindah agar bisa persamaannya dalam bentuk Y sama dengan. Jadi Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ditambah 3. Sehingga kita peroleh persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 3X ditambah 9 ya. 6 tambah 3 kan 9. Oke, nah, di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga yakni persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis lain. Kalau tadi sejajar, sekarang kita bahas tegak lurus. Jadi nanti di soal diketahui titik garisnya itu melalui titik X1, Y1 dan dia itu tegak lurus dengan garis lain. Nah, gini. Coba kita lihat garis ini. Ada garis K dan garis L. Garis K dan garis L ini dia itu saling tegak lurus, ya kan? Saling tegak lurus. Kalau yang sejajar tadi garisnya sejajar, berarti gradiennya sama karena kemiringannya juga sama. Nah, kalau yang tegak lurus ini nanti gradiennya itu jadi gradien K ini, garis K dikali gradien garis L itu adalah negatif 1. Sehingga kalau kita mau mencari gradien yang kedua atau gradien yang tegak lurus dengan garis tersebut, garis yang lain, itu cara mencarinya yakni negatif 1 dibagi dengan M1. Karena apa? Karena garis yang tegak lurus itu perkaliannya hasilnya adalah negatif 1. Gitu ya. Jadi atau nanti kalau kita mencari persamaan langsung saja boleh begini, Y dikurangi Y1 sama dengan karena M-nya itu tegak lurus, jadi M-nya adalah negatif 1 per M1 dikali X dikurangi X1. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan tegak lurus garis 4X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahuinya titik 4,2 dan dia itu tegak lurus dengan garis 4x min 2y plus 1 sama dengan 0. Nah, dia kan garisnya tegak lurus ya, jadi perkalian gradiennya itu hasilnya negatif 1, tapi kita harus tahu dulu M1 nya berapa. Nah, dari persamaan seperti ini kita ubah dalam bentuk Y sama dengan. Nah, ini yang selain Y, yang selain min 2Y ini kita pindah ke kanan. Jadi tinggal negatif 2Y sama dengan min 4X dikurangi 1. Y sama dengan 2X dikurangi setengah. Nah, karena sudah bentuk Y sama dengan, maka mudah, M-nya adalah 2 ini. Nah, ini kenapa kok bisa langsung Y? Karena ketika dalam bentuk negatif 2Y sama dengan negatif 4X dikurangi 1, itu semua kita bagi dengan negatif 2. Ya, kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 itu kan 1, ya kan? 1Y. Nah, negatif 4 dibagi negatif 2 itu adalah 2. Negatif 1 dibagi negatif 2 itu adalah ini kurang plus setengah, tapi dia sebenarnya tidak bermasalah karena yang kita butuhkan kan koefisiennya X ini. Nah, kalau sudah bentuk Y sama dengan 2X, maka kita bisa tahu gradiennya berapa. M1 nya itu adalah sama dengan 2, begitu ya. Nah, belum sampai situ, kita harus cari karena tegak lurus, maka M2 nya itu adalah negatif 1 per M1. Jadi negatif 1 per M1 nya tadi 2. Jadi gradien yang tegak lurus dengan garis ini itu adalah negatif setengah. Dan melalui titik 4,2, sehingga persamaannya bagaimana? Ya tinggal kita masukkan ke persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Karena tadi gradien tegak lurus itu kita sudah mencari yakni negatif setengah, langsung kita masukkan dari rumus ini ya. Y dikurangi 2, Y1 nya kan 2 sama dengan negatif setengah dikali X dikurangi 4, X1 nya 4 ini ya. Lalu Y dikurangi 2 sama dengan kita kalikan
negatif setengah X, terus negatif setengah dikali negatif 4 yakni plus 2. Nah, kita agar bisa dalam bentuk Y sama dengan, berarti negatif 2-nya kita pindah ke sana. Y sama dengan negatif setengah X ditambah 2, negatif jadi positif, ditambah 2 juga. Jadi, kita peroleh persamaannya, yakni Y sama dengan negatif setengah X ditambah 4. Itu ya. Oke, lanjut nomor 4, yakni persamaan garis melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, cara mencari persamaannya bagaimana? Jika diketahui di soal itu ada dua titik, yakni Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi nanti kalau di soal diketahui dua titik, cara mencari persamaannya yakni seperti ini. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan negatif 6,5. Cara menentukan persamaan garisnya bagaimana? Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Y dikurangi Y1. Nah, dari sini kita tentukan dulu. Ini sebagai X1, Y1-nya dan ini sebagai X2, Y2. Sebenarnya bebas. Boleh kita tentukan X1, Y1-nya ini, boleh juga ini, terserah. Pokoknya harus tetap tidak boleh berubah. Nanti X1-nya ini, Y1-nya di sini tidak boleh. Gitu ya. Jadi kita tentukan aja ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Sehingga diperoleh, kita substitusi, kita masukkan ke sini, Y dikurangi Y1-nya 3 per 5 dikurangi 3, 5Y2, 3Y1 ini ya, sama dengan X dikurangi 4 per negatif 6 dikurangi 4. Lanjut, Y dikurangi 3 per 5 kurangi 3 kan 2, sama dengan X dikurangi 4 per negatif 10. Nah, setelah sampai di sini kita kali silang. Jadi kita kali silang, negatif 10 ini kita kalikan dengan Y dikurangi 3. Terus sama dengan 2 ini kita kalikan dengan X dikurangi 4. Nah, kita kalikan satu persatu. Negatif 10 dikali Y, yakni negatif 10Y. Negatif 10 dikali negatif 3, yakni plus 30. Sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali negatif 4, negatif 8. Negatif 10 sama dengan 2X dikurangi 8. Nah, 30 tadi kita pindah jadi negatif 30. Negatif 10 Y sama dengan 2X dikurangi 38, ya kan? Sehingga, nah ini tadi semua kita bagi dengan negatif 10. Negatif 10 dibagi negatif 10 itu kan 1 ya, 1Y. Sama dengan 2 dibagi negatif 10 itu berapa? Kalau disederhanakan, 2 dibagi negatif 10 itu adalah, sama-sama kita bagi 2. Jadi kan negatif 1 per 5 ya kan? Lanjut, negatif 38 ini kita bagi dengan negatif 10. Negatif bagi negatif itu kan positif ya kan? Jadi kan 38 per 10. Nah, ini kita jadikan pecahan campuran, itu kan jadi 3, 8 per 10 kan? Nah, 8 per 10 ini sama-sama kita bagi 2, jadi 4 per 5, jadi 3, 4 per 5. Dari sini paham ya? Oke, sangat mudah. Silahkan dipelajari, dipahami materinya, boleh dicatat di buku. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.